Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman agribisnis angkatan 2020. Semoga kedepannya diberi kelancaran selalu, amin. Oke, tak kenal maka tak sayang dengan saya. Kita panggilnya teman-teman saja ya, biar kelihatan lebih akrab gitu kan, kita agak beda jauh kan ya. Perkenalan aja dulu. Perkenalkan, nama saya Feby Anugraini. Saya juga mahasiswa agribisnis kok. Tapi biasanya teman-teman itu manggil saya bukan Feby atau Aini atau Anugraini, itu siapapun itu. Teman-teman biasanya manggil saya Baby. Kali ini kita akan sharing-sharing aja ya. Kita akan sharing-sharing gimana sih memanajemen konflik dan waktu yang kita miliki. Konflik bukan yang kita miliki ya, yang kita dapatkan. Oke, kita ini ngomongnya manajemen konflik dan waktunya ini ala anak agribisnis ya. Kan macam-macam tuh ya kegiatannya ini. Jadi ini kurang lebih saya contohkan, saya ambil dari pelajaran atau pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Oke, kita kan nanti akan belajar gimana sih caranya untuk memanajemen waktu dan konflik atau permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan selama perkuliahan itu apa aja sih. Ya nggak hanya perkuliahan ya, nggak hanya di dunia perkuliahan, di dunia yang lain pun juga akan. Tapi kan ini kita bahasnya teman-teman ini kan sedang berkuliah ya, konteksnya ini kan teman-teman sedang berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Jadi nanti kita akan kupas, kita akan sharing di sini bareng-bareng dengan saya dan teman-teman yang lain juga, gimana sih manajemen waktu dan konflik yang ada. Nah, di dunia kuliah ini ada 3 poin dulu yang bisa saya tarik garis besarnya. Itu yang pertama kenal, yang kedua paham, dan yang ketiga solusi. Untuk cakupan dunia kuliah, yang pertama itu kenal. Jadi teman-teman di sini tuh harus mengenal dulu seperti apa sih kehidupan di dunia perkuliahan. Jadi untuk mengenalnya, kalian juga bisa tanya-tanya ke teman-teman atau kakak tingkatnya atau ibu bapaknya mungkin ya yang dulunya kuliah, bisa ditanyain juga pengalamannya nanti. Ternyata kuliah itu nanti gini ya, kita duduk di kelas terus kita presentasi, setelah itu kita ngerjain tugas. Biasanya kalau setelah tatap muka itu dosen ngasih tugas, disuruh ke lapangan, disuruh terjun observasi ke sana ke sini, bikin laporan dan lain-lain. Itu untuk perkuliahannya. Terus paham. Yang kedua nih paham. Jadi teman-teman di sini tuh harus benar-benar mengenal waktu teman-teman selama kuliah di sini dan juga konflik-konflik yang timbul nantinya. Oke, itu harus dipahami benar-benar. Waktunya tuh digunain untuk apa aja sih? Set. Oh, ternyata ini nanti hari ini ternyata kegiatannya gini. Besok ternyata kegiatannya gini. Oh, seperti itu. Terus untuk konflik, oh ya wah, kurang uang nih. Uang sakunya kurang. Gimana ya gitu. Terus aduh tugasnya ini gimana ya gitu. Untuk konflik itu termasuk konflik loh. Terus yang ketiga ini kita mikir solusinya. Bagaimana sih cara mengatur dan menuntaskan adanya konflik atau apapun permasalahannya itu ya, sehingga kita dapat memanajemen waktu dengan baik. Jadi apapun yang terjadi tuh kita nanti endingnya tetap ke waktu yang kita miliki. Kita harus benar-benar mengatur waktu kita sebaik mungkin agar kita biasanya tuh kalau kita seringnya tuh meremehkan gitu ya. Biasanya kita meremehkan waktu, kemudian di waktu selanjutnya
oh iya ya, kenapa ya kemarin gak seperti itu ya, gitu. Jadi kayak ada perasaan apa sih namanya, menyesal gitu. Oke, yang pertama dulu, ini kenal dulu ya. Jadi tak kenal maka tak paham. Maka tak paham loh ya, bukan maka tak sayang. Soalnya apa? Kalau kita belum paham, maka kita tidak akan mengenal apa itu artinya sayang. Ya. Jadi kita tak kenal maka tak paham. Kalau kalian tidak kenal, kalian tidak akan memahami seseorang, atau kalian tidak akan memahami apapun yang terjadi. Nah, kalau kalian tidak memahami apapun yang terjadi, kalian gimana mau sayang sama mereka? Orang kalian aja tidak memahami apapun atau siapapun itu, gitu. Gitu. Oke, jadi di sini tuh saya akan beri gambaran gimana apa aja sih kegiatan yang kita lakukan selama di dunia perkuliahan. Kuliah enjoy nih. Nah, ini tuh kita harus bener-bener mindset pikiran kita bahwa kuliah itu memang bener-bener enjoy, se-enjoy hidup kita ya, se-enjoy di pantai. Ketika jalan-jalan itu enjoy kan. Jadi di sana ada 4 poin yang saya rangkum selama saya berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura, terutama di program studi agribisnis. Ini ada 4 kegiatan, yaitu di akademik, organisasi, terus mengurus diri dan prestasi. Untuk akademik ini pastinya udah jelas ya, berarti di dunia perkuliahan, maksudnya saat kuliah berlangsung tatap muka gitu ya, terus tugas-tugas yang didapat dari dosen, praktikumnya, magang nanti, magang di perusahaan ini untuk cari pengalaman. Terus skripsi ini kan tugas terakhir, ini sudah tidak asing lagi ya kata-kata skripsi itu. Terus ada organisasi di sini tuh banyak. OKM Univ nih contohnya, kemarin teman-teman sudah pada tahu ya pastinya dari ospek universitas kemarin, banyak UKM Univ, terus ada UKM fakultas, kemudian ada himpunan program studi, terus ada organisasi daerah. Organisasi daerah ini tuh banyak juga, jadi setiap kota atau daerah itu mereka memiliki. Contohnya ya seperti saya kan dari Jombang, itu ada organdannya yaitu namanya Kumbang. Terus ada juga di Bojonegoro itu namanya COBS dan lain-lain. Terus komunitas-komunitas lainnya, pokoknya banyak deh komunitas atau organisasi itu yang bisa diambil pengalamannya, pembelajarannya. Pokoknya gak ada minusnya dari sebuah organisasi itu, cuma cara berpikirnya saja, biasanya cara memanfaatkannya saja yang terkadang itu bisa jadi salah kaprah. Terus jangan lupa juga untuk mengurus diri, makan, menjaga kebersihan dirinya, terus fashionnya juga dijaga, harus loh. Bukan ya nggak apa ya, fashion ini tuh untuk menunjang diri sih, untuk kepercayaan diri. Jadi ya bayangin saja kalau kita pakai pakaian yang bolong sedikit gitu kan, kadang sudah malu, sudah terlihat itu terlihat kayak minder gitu ya, bolong gede lengannya di bagian siku gitu ya. Gak mungkin. Ya tetap diperhatikan biar tetap fresh gitu kalau dilihat kayak bedak gitu. Maksudnya ya bedak pun kita juga nggak harus menuntut mahal ya, pakai baby kayak apa kayak gitu. Kok jadi bahas ini ya fashion ya, maksudnya bedak-bedak gitu. Olahraga ini juga penting. Terus istirahat cukup nih. Nah ini nih yang perlu digaris bawah, ini istirahat yang cukup. Soalnya terkadang mahasiswa kalau saking senangnya berkuliah itu kadang lupa untuk istirahat yang cukup, padahal udah waktunya tidur masih aja rajin mengerjakan tugas-tugas gitu ya, sampai ngelembur-lembur gitu biar tugasnya selesai dengan maksimal ya. Terus ini ada nilai bonusnya, nilai plusnya dalam perkuliahan tuh, prestasi ini biasanya kita dapat dari keahlian kita atau hobi. Biasanya kalau hobi menyanyi ya, kalau silakan, kalau di event-event gitu ada lomba menyanyi gitu silakan diikutin. Masalah menang enggaknya kan itu nanti tergantung sama rezekinya kita, pokoknya kita usaha aja, terus kemauannya itu pokoknya
kita mau aja. Ini yang kita harus garis bawah. Ini ada tanda merah ini di sebelah kanan, itu lazy sama individual, coret-coret, berarti tandanya apa? Dalam dunia perkuliahan itu jangan sampai ada kata malas atau lazy, terus jangan sampai ada kata individual, bukan kata ya, karakter. So jadi kalau menurut saya sih, saya mengharamkan ya bukan masalah apa ya, bukan kita menghukumkan ya, maksudnya kita kalau bisa tuh mewajibkan apa ya ya pokoknya dua hal ini kalau dihindarkan dalam perkuliahan, insya Allah teman-teman di sini perkuliahannya akan berjalan dengan lancar. Jadi ya bayangin saja, malas sama individual. Malas pasti ya, meskipun tidak di dunia perkuliahan, malas pun jadi momok gitu, jadi permasalahan yang besar dalam kehidupan pun akan susah untuk maju jika kita terus bermalas-malasan. Terus individual, teman-teman di sini tidak sedikit yang merantau ya. Jadi kalau teman-teman masih memaksakan diri untuk bersikap individual, teman-teman akan kesusahan sendiri di sini. Soalnya hakikatnya kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup secara individu. Kita tetap membutuhkan orang lain. Jadi bersikaplah maksudnya hindarilah sikap individual. Janganlah egois. Gitu. Next point kedua adalah paham waktu dan paham konflik. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada beberapa tingkat kegiatan di dunia perkuliahan. Untuk ini di sini ada, saya golongkan menjadi 4 kategori kegiatan di dalam perkuliahan, yaitu yang pertama ini ada penting dan mendesak. Kalau penting dan mendesak berarti kegiatan itu harus benar-benar didahulukan dari kegiatan yang lain. Contohnya mandi. Oh iya, mandi itu harus didahulukan loh kalau bisa biar badan pun juga bersih gitu, baunya wangi gitu kan, enak kalau dipandang kalau sudah mandi. Kuliah ini pasti ya penting dan benar-benar harus didahulukan. Tugas dadakan, ini rapat dadakan, sakit. Nah, sakit pun juga, sakit tuh harus benar segera diobati. Obat kan nggak harus obat yang dari berupa konsumsi ya, obat pikiran pun juga harus bisa dikontrol. Itu maksudnya jadi penyembuh sakit gitu. Terus ada kegiatan juga yang penting tapi itu tidak mendesak. Kalau ada kegiatan seperti itu, jadi kegiatan itu bisa dijadwalkan. Contoh, daftar beasiswa, ikut lomba sama rapat dan lain-lain. Ini penting. Kita terutama teman-teman yang belum dapat beasiswa ya. Kalau mencari beasiswa itu ya itu sangat penting buat penunjang hidup kita di sini ya. Jujur aja, nggak apa-apa. Terus tapi kan biasanya daftar beasiswa itu ada waktunya. Sekarang pembukaan biasanya, atau enggak ada informasi coming soon pendaftaran beasiswa ini. Terus ada pendaftarannya dimulai dari bulan ini sampai ini, terakhir ini. Nah itu kan maksudnya itu penting, tapi kan kita tidak terlalu mendesak, jadi bisa dijadwalkan. Oh ini jadwalnya ini gitu. Terus ada, udah ya itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada kegiatan yang mendesak tapi tidak penting. Untuk kegiatan ini teman-teman bisa didelegasikan atau apa ya, ibaratnya itu direkomkan gitu, bisa dilakukan. Kalau ibarat hukum itu apa ya, mubah gitu ya, boleh dilakukan. Contoh diajak ngopi atau bermain. Diajak ngopi ya biasanya kan ada yang ayo ngopi sekarang soalnya enak tuh kayaknya di sana lagi ada diskon gitu. Itu kan mendesak ya, meskipun gak penting. Itu bisa jadi kita lihat dulu di saat kegiatan itu, maksudnya kalau di saat diajak seperti itu kita tidak ada kesibukan yang lain, ya kita bolehlah oke, kita ngopi gitu.
Oke, terus untuk yang terakhir ini ada kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ini kalau ada kegiatan seperti itu kita sikon saja ya, tidak penting dan tidak mendesak. Biasanya apa ya? Biasanya ya kadang tidur ya, tidur itu bisa jadi posisi yang tidak penting dan tidak mendesak. Soalnya terkadang tuh kita udah tidur tapi pengen tidur lagi, kan seharusnya itu nggak perlu ya kalau sudah tidur yang cukup. Soalnya ini libur seharian, kayaknya nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja gitu. Nah itu nggak bisa, jangan, mending lakukan yang lain ya, lihat sikonnya saja. Terus nah, untuk memahami konflik yang ada, teman-teman itu ini bisa lihat nih ya, tanda merah ini berarti yang tanda merah tuh warning semua ya, yang dari saya bisa dibaca tuh, konflik itu dapat muncul pada semua kegiatan. Nah, untuk tingkat besar kecilnya konflik itu bergantung pada dampak terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, meskipun mandi pun itu juga bisa memunculkan konflik. Kalau mandinya kelamaan, itu nanti akan berefek pada jadwal-jadwal yang lain. Kayak mandi, antri di kosan mungkin ya, terus udah mau masuk kuliah nih, belum jalannya juga. Nah, itu udah jadi masalah. Itu. Terus apalagi ya? Ya masalah banyak ya munculnya. Nah, Kak, yang kita bahas ini kan gimana caranya kalau ada konflik seperti itu. Terus gimana caranya kita mengatur waktu kita? Ya, ini yang kita bahas. Cara untuk yang ketiga, solusi, yaitu gimana sih caranya untuk memanajemen waktu yang kita miliki dan konflik yang kita dapatkan. Untuk yang pertama, kita gimana sih cara memanajemen waktu dulu ya. Yang ini, kalau di saya ini ada 4 tips. Jadi untuk mengatur waktu kita agar waktu yang kita miliki ini tidak terlalu terbuang sia-sia, itu yang pertama, coba teman-teman nih membuat list semua harapan teman-teman. Mungkin sewaktu SMA dulu sering ya ada motivator gitu, atau gurunya memberikan motivasi, coba kalian tulis 100 harapan kalian gitu. Itu nanti coba lihat beberapa tahun kayak besok kayak pasti ada yang terwujudkan dari harapan-harapan itu gitu. Nanti coba kalian lingkarin. Nah, itu aja sudah seneng. Coba bikin seperti itu. List semua apapun yang diharapkan selama kuliah atau selebihnya. Nah, bisa ditulis di kertas ataupun di HP. Kemudian kalau ditulis di kertas bisa diletakkan di tempat-tempat yang kita sering kunjungi. Semisal di kasur, mau tidur gitu ya. Wah, oh iya, pengen ini ternyata. Gimana ya bikin gitu. Nah, jadi kan ibaratnya ada harapan gitu. Dan biasanya kalau berharap itu ada pemikiran, oh ini jalannya ini harus ke sini, jadi tergerak gitu ya. Gitu yang pertama. Untuk yang kedua, list agenda harian atau rutinan. Jadi ibaratnya kita menjadwal semua kegiatan kita, itu penting. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa yang aktif ya, aktif sana sini, ikut organisasi sana, ikut organisasi sini, itu harus benar-benar pandai dalam memanajemen waktu. Ini, jadi di antara kegiatan itu kita susun dulu sesuai dengan prioritas. Susun kegiatan-kegiatan yang utama yang butuh dilakukan banget itu apa. Terus teman-teman di sini bisa buat agenda itu sebelum tidur. Untuk agenda besoknya, ya semisal besok saya ini mau contoh besok Sabtu ya, berarti saya mikir nih sebelum tidur, oh besok bangun harus pagi, terus jogging biar sehat, jadwal jogging ini setiap Sabtu gitu ya, jam 6 jangan jam 6 deh, setengah 6 jogging di taman sampai jam 7, terus habis itu ke pasar mau beli ini mau beli itu buat masak sampai jam 8. Biasa emak-emak shopping sampai berjam-jam ya. Terus habis itu masak, terus mandi seger kayaknya. Nah,
habis itu setelah sholat duhur kayaknya istirahat aja dulu, terus habis itu ngajian tugas ini, terus ketemu sholat asar, habis itu bla 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 bla, terus sampai ketemu tidur lagi. Itu juga harus di plan juga, biar ada apa ya, ada kegiatan yang benar-benar ingin dicapai gitu. Jadi nggak, otak pun juga terus bergerak gitu, nggak dimanjain itu. Kemudian tambah agenda lain jika ada luang. Jika ada agenda yang bentrok, pilih yang lebih urgent. Ini contohnya, contoh permasalahannya ya. Jika ada agenda lain, jika ada beberapa agenda yang bentrok, itu yang pertama itu pilih yang lebih urgent, pilih yang lebih penting, yang lebih darurat di antara keduanya. Untuk memilihnya teman-teman sendiri yang tahu keadaannya ya, atau kalau belum bisa memutuskan bisa tanya ke teman terdekatnya. Terus kegiatan lain bisa dinegosiasi. Nah, kalau memilih kegiatan tadi yang lebih utama, kalau nggak gitu jadi bisa dinegosiasi lah, maksudnya oh ya nanti gimana kalau ini dilakukan nanti aja, atau enggak pindah tempat aja ke sini soalnya nanti di sini ada apa-apa gitu, bisa dinegosiasi. Terus atau enggak diwakilkan, kalau kita emang benar-benar nggak bisa hadir dan itu benar-benar membutuhkan perwakilan dari ibaratnya kita komunitas nih ya, perwakilan dari komunitas kita ya bisa diwakilkan, padahal undangannya untuk kita, untuk saya maksudnya, bisa diwakilkan karena saya kebetulan ada kuliah nih nggak bisa datang, diwakilkan aja ya, bisa. Terus kalau nggak gitu ya, kalau benar-benar nggak bisa hadir ya absen dong pastinya, tapi kalau absen tetap harus meminta kabar atau perkembangannya tuh seperti apa, biar tidak tertinggal informasinya. Oke, dan tetap istirahat yang terakhir. Jika kegiatan atau tugas tak kunjung selesai dalam pengerjaan, tipsnya untuk manajemen waktu, jadi itu kita di sela-sela itu ya cobalah untuk istirahat sejenak aja, kemudian untuk diteruskan kembali. Itu fungsinya untuk apa? Untuk merefresh tubuh kita semuanya, mulai dari otak, dari atas sampai bawah, kita merefresh lagi. Karena kita di situ semisal sudah bosan gitu ya kalau sudah capek gitu, silahkan dikasih waktu istirahat badannya itu biar nantinya refresh lagi. Jangan lupa kasih alarm kalau semisal emang hobinya biasanya kayak hobi saya sering tidur pulas, sering tidur bablas ya, jangan, tugasnya besok nanti kaget. Oke, tadi kan sudah dijelasin ya sama saya, manajemen mulai dari pengenalan dunia kampus itu seperti apa, dunia perkuliahan itu seperti apa, terus gimana caranya mengatur waktu, mengatur konflik yang terjadi. Kalau seperti ini nih, what will you do? Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menghadapi seperti ini? Ya, kan tetapi kita nanti akan bahas saat bertemu saja ya. Kita bahas saat bertemu saja nanti di forum langsung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti sharing-sharingnya juga bisa tanya jawab langsung, nanti ada sesinya sendiri. Jadi silahkan dicatat-catat dulu yang mau diobrolin apa sama saya, nanti kita juga pokoknya kita sharing aja deh gimana sih caranya untuk manajemen waktu dan konflik yang baik. Mau share permasalahan pun juga apa-apa, selagi saya bisa bantu ya monggo saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, mohon maaf kalau belum sesuai ekspektasi kalian, nanti bisa ditambah-tambahin lagi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.